Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul My Ghost. Cerita ini ditulis oleh Ayah Emily. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan romansa lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. My Ghost. Setelahnya aku langsung keluar. Perasaan gugupku semakin terasa saat melihatnya berbaring nyaman di sofa favoritnya. Saat ini aku berharap kamar mandinya terletak dalam kamar. Dengan begitu aku tidak perlu ke kamar dengan tubuh yang hanya dibalut bedhor dengan berjalan melewatinya. Walau kamar mandinya ada di bawah ranjang, aku tetap bisa mengintipmu mandi dan kau tidak akan pernah tahu. Jadi berhenti berharap yang aneh-aneh. Aku tidak akan melepaskan pakaianmu tanpa seizinmu. Langkahku terhenti tepat di depan pintu kamar yang tertutup. Wajahku memerah mendengarkan ucapannya, lalu perlahan aku menoleh. Berusaha tampak segalak mungkin saat menatapnya, tapi yang kudapati adalah seringnya gelinya saat balas menatapku. Satu sama, sekarang keadaan berbalik. Giliran aku yang mengganggumu. Sial, dia pendendam. Jangan jadikan mengumpat sebagai kebiasaan. Aku mengangkat dagu dengan sikap menantang. Itu sangat tidak sopan, berhenti masuk ke pikiranku. Aku tidak masuk ke pikiranmu. Yang kau pikirkan terdengar keras hingga sampai di telingaku. Jadi cobalah untuk mengecilkan volume suaranya. Bagaimana aku bisa melakukannya? Mana aku tahu. Kesal aku membuka pintu kamar lalu menutupnya dengan suara keras. Untuk yang satu ini berani ku akui, keadaan memang sudah berbalik. Biasanya dia yang suka menciptakan suara keras dan aku yang suka menggodanya. Sekarang kami seperti bertukar posisi. Sambil menggerutu dalam hati, aku mengenakan pakaian lalu menyiapkan laptop, ponsel dan buku-buku catatanku di lantai dekat kaki ranjang. Aku duduk bersandar ke sisi ranjang dengan kaki terjulur. Laptop sudah siap di pangkuan dan jemariku mulai bergerak lincah, menumpahkan apa yang aku pikirkan. Dia datang lagi, selalu seperti itu setelah lewat pukul 12 malam. Aku tidak tahu dari mana asalnya dan siapa namanya. Dia selalu datang bagi mimpi sejak aku menempati apartemen ini. Seharusnya aku takut, seharusnya aku berteriak lalu melarikan diri. Tapi yang aku lakukan tetap berbaring, telentang di ranjang, membiarkan sosok gelap itu mendekat lalu naik ke atas tubuhku. Aku masih tetap tidak merasa takut dan diam, seolah dia telah membuatku membeku. Bahkan tangannya yang menyentuh pahaku, lalu menjalar naik ke pinggul, sisi tubuh dan berhenti di lenganku. Terasa familiar dan nikmat, hingga tanpa bisa dicegah aku melegu. Kau ingin aku melakukan itu? Aku tersentak kaget lalu menoleh ke ranjang di belakangku. Mataku melebar saat menyadari wajahnya berada tepat di depan wajahku. Hanya berjarak 2 inci, rupanya entah sejak kapan dia sudah berbaring telungkup di atas ranjang dengan wajah dekat di belakang kepalaku. Mataku terbuka semakin lebar saat dia memangkas jarak di antara kami lalu mendaratkan kecupan singkat di bibirku. Hanya 2 detik sebelum wajahnya menjauh kembali dengan seringai menyebalkan di bibirnya. Seketika wajahku terasa panas, menandakan pipiku merona yang pasti bisa dilihatnya meski suasana remang dan hanya cahaya bulan yang menyinari kamar. Kau lagi-lagi menciumku, ini sudah kedua kalinya. Kebetulan kau membahasnya, jadi biar ku jelaskan agar tidak ada kesalahpahaman. Yang tadi itu ciuman ketiga kita. Jadi di sofa depan TV adalah ciuman kedua. Tidak mungkin itu ciuman pertama aku. Sepertinya kau tidak ingat saat aku mencium di pertemuan pertama kita. Ya wajar sih, kau pingsan setelahnya. Kapan aku benar-benar tidak ingat? Mau ku bantu mengingatnya? Kau bisa telentang di sini seperti malam itu lalu aku... Hentikan! Keluar sekarang, aku ingin tidur. Dia mengangkat kedua tangannya dengan senyum geli yang masih bertahan di bibir. Baiklah, aku keluar. Selamat malam. Astaga, bagaimana aku bisa tidur malam ini dengan pikiran yang berputar mencoba mengingat momen ciuman pertamaku. Esoknya aku bangun dengan aroma lezat yang memenuhi indera penciumanku.
Senyumku mereka, tahu betul dari mana aroma itu. Buru-buru aku turun dari ranjang lalu bergegas keluar. Tapi sesampainya di dapur aku menampilkan raut kesalku. Aku masih kesal karena kejadian semalam. Ingat? Iya, aku ingat. Dia mengalihkan perhatian dari kompor lalu mengedipkan sebelah mata padaku dengan seringnya geli di bibirnya. Sial, aku lupa dia bisa membaca pikiran. Lagi-lagi kau mengumpat. Dan lagi-lagi kau mengintip isi kepalaku. Aku tidak. Oke, terserah. Aku memotong ucapannya dengan kesal lalu berdiri di sebelahnya mengintip ke atas wajan. Aku hanya bisa membuat sandwich sederhana. Kau harus menambah lagi isi kulkas. Aku juga berniat pergi belanja hari ini. Setelah sarapan. Bantu aku mengencangkan tali apron. Sepertinya akan lepas. Dia menunjuk belakang lehernya, keningku berkerut baru menyadari itu. Kau bisa mengenakan apron? Aku tidak ingin pakaianku kotor. Aku menggeleng tidak habis pikir bagaimana dia bisa melakukannya. Berbalik. Berhadapan saja agar kau lebih mudah menjangkau. Aku akan menunduk. Sebelum aku menanggapi, dia menunduk hingga kepalanya sejajar leherku. Terpaksa aku mendekat melingkarkan lenganku di seputar lehernya. Tanpa sadar setengah memeluknya, aku bahkan bisa mencium aroma tubuhnya yang baru kusadari sangat segar seperti hutan hujan tropis. Aku masih tidak menyangka akan mendapatkan kesempatan langka melihat tante memasak dengan mengenakan apron. Nah, sudah selesai. Saat aku hendak mundur, kurasakan lengannya melingkari pinggangku dan menahannya agar tetap di dekatnya. Sementara kedua tanganku kini anehnya bisa memegang pundaknya dengan kepala kami berada di sisi leher satu sama lain. Sekarang kami benar-benar tengah berpelukan. Kau mau bersikap kurang ajar lagi ya? Tanyaku berusaha terdengar galak padahal debar jantungku mendadak meningkat. Kurasa dia juga mendengarnya. Sebentar saja seperti ini. Kupikir tanganmu kotor hingga aku tidak bisa membetulkan tali apron sendiri. Atau apa kau mengusap tangan kotormu ke bajuku? Dia terkekeh pelan sebagai tanggapan namun tidak mengatakan apapun. Pelukannya semakin erat dan kini sisi wajah kami menempel rapat. Jangan pergi. Aku mengerutkan kening tidak mengerti. Memangnya aku mau pergi kemana? 2 bulan lagi kau akan pergi kan? Tidak. Sekarang sudah kurang dari 2 bulan. Bisakah kau tidak melakukannya? Bisakah kau di sini bersamaku selamanya? Kali ini aku mendorong pundaknya dengan lebih tegas. Dia mengalah, melepas pelukan lalu menatapku dengan sorot penuh kesedihan yang nyata. Aku tidak suka melihatnya karena itu membuat dadaku terasa sesak. Jangan bilang kau mulai jatuh cinta padaku. Godaku sambil menaik turunkan alis. Aku berharap itu bisa membuat sorotan sedih menghilang dari matanya. Tapi ternyata tidak. Apa kau akan tetap tinggal jika aku jatuh cinta padamu? Entahlah. Aku bergerak-gerak gelisah tidak menyukai topik ini. Sorot sedihnya semakin terlihat jelas saat menatapku. Maaf karena meminta hal yang mustahil. Lalu dia berusaha tersenyum seraya membelai pucuk kepalaku lembut. Terbanglah bebas kejar mimpimu. 2 tahun memang sebentar, tapi kau bisa dapat banyak hal jika memanfaatkan waktu dengan baik. Lagi-lagi kau mengintip isi kepalaku. Kali ini dia tidak menanggapi lalu berbalik kembali menghadap kompor. Sebaiknya kau mandi, sarapanmu akan siap begitu aku selesai. Aku tidak suka ini, tampak jelas dia membuat jarak di antara kami. Aku tidak sebau itu, kataku berusaha agar bisa lebih lama bersamanya. Jujur aku tidak mengerti bagaimana perasaannya terhadapku saat aku baru tinggal di apartemen ini. Dia seolah bertekad untuk membuatku lari ketakutan dan tidak kembali. Tapi beberapa hari terakhir kami mulai merasa nyaman dengan kehadiran satu sama lain. Hingga ciuman itu terjadi. Apa itu yang membuatnya bersikap seperti ini? Sebuah ciuman membuatnya ingin aku tinggal di sini selamanya. Apa dia ketagihan? Ciumanmu payah, jadi tidak perlu terlalu menyanjung dirimu sendiri terlalu tinggi. Aku hanya agak melankolis pagi ini.
Aku mengerucutkan bibir, lagi-lagi dia membaca apa yang kupikirkan. Sambil menghentakkan kaki kesal, aku berjalan menuju kamar mandi. Di bawah guyuran shower, aku mulai bertanya-tanya sebaliknya. Apa arti hantu itu bagiku? Apa aku jatuh cinta padanya? Tidak, aku yakin tidak. Apa ya? Dia itu unik, hantu yang bisa berinteraksi dengan manusia, bahkan secara fisik juga, dan sangat manusiawi. Dia menjadi menarik bagiku, tapi lebih karena dia akan menjadi bahan cerita yang bagus kalaupun aku menerima ciumannya. Lagi-lagi karena itu bisa menjadi sesuatu yang akan aku tulis. Biasanya cerita berdasarkan pengalaman pribadi akan jauh lebih bagus hasilnya. Jiwaku akan benar-benar tenggelam dalam tulisanku. Di saat seperti ini aku sangat menyesali kemampuanku bisa membaca pikiran manusia. Aku tersentak kaget lalu berbalik. Mataku terbelalak melihat bayangan seseorang di balik tirai penutup bilik shower. Niatku untuk meneriakinya urung saat mendengar nada sedihnya. Aku lebih suka tidak pernah tahu bahwa aku tidak lebih seperti hewan eksperimen bagimu. Aku lebih suka berpikir bahwa kau memang nyaman bersamaku di sini. Bahwa kau suka aku di sini menemani waktumu seperti aku yang merasa senang karena tidak lagi sendirian. Karena ada seseorang yang bisa menembus dinding pertahananku dan mewarnai hari sepiku. Aku terpaku. Lidahku keluh, sesak di dadaku berubah menjadi rasa sakit yang menyebar. Ucapannya sangat jelas menggambarkan perasaannya, sesuatu yang tadi menjelaskan pertanyaan di benakku. Dan aku seolah bisa merasakan rasa sakitnya begitu mendengar apa yang kupikirkan. Asal kau tahu, aku juga senang karena tidak harus sendirian di sini. Aku senang karena ada seseorang yang bisa kuajak bercanda. Walaupun kau menyebalkan, kau adalah teman sekamar yang sangat sempurna. Tak ada tanggapan, bayangan hitam di balik tirai juga sudah menghilang. Sepertinya dia sangat kecewa, tapi aku bisa apa? Memang itu yang kupikirkan tentangnya. Buru-buru ku selesaikan mandiku, lalu keluar dengan hanya mengenakan bedhorp seperti biasa. Keningku berkerut dengan pandangan mencari-cari sosoknya saat tidak menemukan dia di sofa depan TV dan dapur. Hei, kau di mana? Dengar, aku bahkan tidak tahu namamu, jadi bagaimana aku bisa menganggapmu lebih dari sekedar bahan cerita yang unik? Aku mengutuk pikiranku yang tidak memiliki filter bagus. Selama ini aku tidak pernah membatasi apa yang kupikirkan. Lagi pula aku penulis, membiarkan pikiranku berkelana bebas adalah caraku mengembangkan imajinasi. Tapi sekarang terpaksa aku harus menjaga pikiranku karena ada hantu pembaca pikiran yang mudah tersinggung dengan isi otakku. Shit, aku melakukannya lagi. Dia pasti akan lebih tersinggung karena aku berpikir dia hantu yang mudah tersinggung. Meski kenyataannya memang iya. Nah, aku jadi kacau sendiri. Dengar, aku minta maaf karena telah menyinggungmu. Tapi aku tidak bisa menjanjikan apapun karena aku butuh pikiran bebas untuk bisa merangkai kisah. Sama seperti kau yang tidak bisa mencegah dirimu membaca pikiranku. Aku pun tidak bisa mencegah diriku memikirkan banyak hal. Bahkan sesuatu yang tidak berani kuungkapkan pada siapapun. Hening aku menghela napas, rasanya kembali ke titik awal. Aku seperti orang gila yang berbicara sendiri, mungkin dia butuh waktu. Jadi kuputuskan tidak mendesaknya terlalu jauh dan memilih kembali ke kamar untuk berganti pakaian lalu memakan sarapan yang sudah disiapkannya. Oke, sudah cukup, aku menyerah. Seruku pada ruangan kosong itu dengan mata berkaca-kaca. Sudah 3 hari sejak dia menghilang tanpa jejak, benar-benar tidak ada jejak. Aku sudah melakukan semua yang biasanya dia benci, tapi dia tetap tidak muncul. TV sudah kumatikan, tirai jendela ku buka lebar dan membiarkan matahari masuk menerangi ruangan yang sudah mulai terasa pengap ini. Guling dan bantal yang biasanya di sofa ku pindahkan ke dalam kamar dan aku menyalakan semua lampu saat malam tiba. Tapi geraman marah yang kuharapkan tidak pernah terdengar. Kalau orang normal mungkin akan bersorak gembira mengetahui sosok yang menghantui kediamannya akhirnya pergi. Tapi tidak denganku, kepergiannya menorehkan rasa sakit di dadaku yang tidak bisa hilang.
Dan aku terus-menerus merasa sesak, jelas bukan karena rasa bersalah telah membuatnya pergi, tapi karena sial. Aku bahkan tidak bisa menjelaskan kenapa kepergiannya terasa begitu menyakitkan. Akhirnya dengan pasrah aku menutup tirai jendela, tidak peduli saat itu sudah malam. Ku ambil guling dan bantal dari kamar lalu membawanya ke sofa. Tak lupa TV ku nyalakan sebelum berbaring di tempat biasanya dia berbaring nyaman. Cahaya TV menyilaukan mataku. Saat itu ku sadari ruangan ini tidak pernah segelap sekarang. Selalu ada cahaya yang masuk meski suasana tetap remang. Tapi sekarang, kekontrasan antara ruang gelap dan cahaya terang dari TV membuat mataku sakit. Namun aku tak beranjak. Tetap berbaring di sana dengan pandangan mengarah ke TV. Padahal tidak ada satu pun yang menarik perhatianku. Otakku berkelana, mulai memikirkan apa arti hantu itu bagiku. Tidak lebih dari bahan cerita, tapi mengapa kepergiannya menyakitiku sampai seperti ini? Jangan bilang aku mulai menyukainya atau bahkan memiliki perasaan khusus lebih dari sekedar suka. Bisakah seseorang jatuh cinta semudah itu? Hanya selang waktu sekitar 2 minggu dalam novel mungkin saja, tapi kenyataannya apakah bisa? Perlahan air mataku mengalir dan aku memeluk guling lebih erat. Seperti inikah rasanya berpisah dan tidak tahu cara bertemu kembali? Aku tidak merasa sakit saat berpisah dengan orang tua karena aku tahu betul di mana mereka berada. Dan aku bisa menemui mereka kapanpun aku ingin. Tapi dengannya aku tidak tahu bagaimana mencarinya dan meredakan rasa sesak di hati ini. Aku tersentak kaget saat suara petir terdengar menggelegar di luar sana. Tak lama kemudian diiringi hujan yang mengguyur deras. Belum cukup sampai di situ mendadak TV mati yang menandakan listrik padam. Seketika kegelapan dan pekat menyelubungiku. Aku menggigit bibir sambil memejamkan mata, membiarkan kegelapan menelanku. Seperti inikah yang dirasakannya selama ini? Bagaimana dia bisa bertahan hanya ditemani kegelapan, hanya ditemani kesendirian? Hatiku terasa teriris membayangkan posisinya. Memang benar dia bukan manusia. Mungkin dia hanyalah hantu, tapi dia juga memiliki perasaan. Dia juga bisa merasa tertawa saat senang, kesal saat merasa terganggu, dan sedih saat terluka. Jadi bagaimana aku tidak bisa bersimpati padanya? Sepertinya aku sudah berada di antara alam mimpi dan alam nyata saat tiba-tiba aku rasakan tubuhku melayang. Tapi itu tak membuatku terjaga. Aku malah bergelung dan menikmati hawa dingin menyejukkan yang terasa membungkus tubuhku. Beberapa saat kemudian ku rasakan sesuatu yang empuk di belakang punggungku, disusul kemudian lengan dingin yang perlahan semakin erat hangat memeluk pinggangku. Aku menggeliat menempelkan tubuhku lebih dekat pada apapun itu yang membuatku merasa hangat dan nyaman. Lalu aku mendesah nikmat dan tidur semakin lelap. Aku menggeliat sambil menggeser tubuhku mendekati sesuatu yang hangat. Lengan dan kakiku melingkar seperti guling. Tapi itu terlalu besar dan terlalu keras untuk menjadi guling. Rasa penasaran berhasil menarik kesadaranku dari alam mimpi. Perlahan mataku terbuka dan aku berkedip bingung melihat leher seseorang di depan wajahku. Selamat pagi. Suara itu, suara yang kurindukan 3 hari ini. Dengan jantung bertalu-talu di dada dan aku mendongak. Aku mendapati sosok mata hitam yang kini terlihat lembut. Kau? Suaraku serak, air mataku kembali mengalir. Aku heran kenapa stok air mataku masih banyak padahal aku sudah menumpahkannya sejak 3 hari lalu. Ya, aku jahat. Kau jahat sekali pergi seperti itu. Aku tidak pergi. Oh, jadi begitu, kau sengaja membiarkanku mencarimu seperti orang gila. Biar ku tebak, kau pasti tertawa keras melihat tingkahku kan? Tidak. Kupikir kau akan terbiasa tanpaku hingga 2 bulan mendatang. Setelah kau membuatku terbiasa dengan kehadiranmu, kau menghilang dan berharap aku terbiasa tanpamu. Kau benar-benar kejam. Aku membeku merasakan kecupannya. Tatapan kami beradu. Aku dengan mata basahku dan dia dengan sorot menyesal. Maaf.
Aku tidak bisa menahan diri lagi. Aku menerjangnya hingga dia jatuh terlentang, lalu aku memeluknya erat. Awalnya dia tampak kaget, tapi lalu terkekeh geli. Pelukanku semakin erat, wajahku terbenam di lekukan lehernya. Aku tidak mengerti, aku benar-benar tidak mengerti mengapa kau bisa membuatku sekacau ini. Padahal kita baru saling mengenal. Aku juga tidak mengerti. Kau bahkan sudah memikatku di hari pertama masuk ke apartemen ini. Benarkah? Tapi waktu itu kau berniat membunuhku. Sejak kau datang melihat apartemen, bagiku kau sangat menarik. Tapi itu tidak menghentikan tekadku membuatmu pergi dan merasakan aura ketakutanmu. Bagiku ini rumahku dan manusia hanyalah pengganggu. Jadi kalian harus pergi dalam keadaan takut seperti yang aku sukai. Sayangnya aku berbeda. Bukannya takut, kau malah membayangkan hal konyol tentang kita. Itu membuatku kesal. Dan aku semakin kesal begitu menyadari bahwa perlahan aku mulai penasaran. Penasaran jika yang kau hayalkan menjadi nyata. Lalu aku berhasil mencuri ciuman darimu dan kupikir tidak ada salahnya membiarkanmu tinggal lebih lama. Toh kau bilang tidak akan menggangguku. Apa itu ciuman pertamaku? Bisikku penasaran. Kini kedua tanganku terlipat di atas dadanya sementara daguku bersandar di atas punggung tanganku. Mataku menatap lekat ke wajahnya, memperhatikan segala ekspresi yang melintas di wajah sempurna itu saat dia bercerita. Ya, aku menciummu sambil menekan lehermu ke ranjang. Kau pingsan saat bibir kita baru bersentuhan. Mungkin karena kesulitan bernapas atau karena pukulanku ke dadamu yang sangat keras. Pantas saja aku tidak ingat. Lagi pula kau memang sangat kasar waktu itu. Kau membuat dadaku lebam. Benarkah? Coba aku lihat. Aku melotot seraya menutup bagian atas kaos yang ku kenakan hingga membuatnya terkekeh geli. Lalu kedua lengannya melingkari pinggangku sementara aku menyandarkan pipi di dadanya. Aku terkejut karena mendengar detak jantung. Jantungmu berdetak. Mungkin karena wujudku terlalu solid sekarang. Kau harus makan. Aku tidak ingin beranjak. Apa itu kode agar aku memaksamu makan? Kau mengerti kode manusia juga? Ya, anggap saja begitu. Baiklah, beri aku waktu beberapa menit. Dia lalu menghilang dan membuat tubuhku terhempas ke atas ranjang dengan posisi telungkup. Oh, hei, bilang-bilang kalau kau hendak menghilang. Ngomong-ngomong, kenapa kau tidak mau memberitahukan namamu? Namaku Syafira, kau bisa memanggilku Vira. Kataku tanpa meninggikan nada bicaraku. Aku tahu dia bisa mendengarku dengan jelas. Tidak ada sautan. Membuatku mengerucutkan bibir kesal. Baiklah, terserah. Aku menggerutu kesal sambil menutup kepala dengan bantal lalu memejamkan mata. Mungkin aku tertidur lagi karena aku tersentak kaget saat dia mengguncangkan pelan bahuku. Waktunya makan, tapi di dapur hanya tersisa mie instan. Kau benar-benar harus pergi berbelanja? Aku menggeliat seraya duduk bersandar di kepala ranjang. Iya, aku akan pergi berbelanja setelah mandi. Kau ingin kubelikan sesuatu? Dia tertawa geli mendengar pertanyaanku. Aku merengut. Memangnya kenapa? Toh kau bisa menonton TV, jadi kupikir kau ingin membeli buku komik, novel atau yang lain. Aku ingin baca novelmu. Hah? Belikan aku novel yang kau tulis. Kau tidak bawa satupun novel karanganmu sendiri. Kamu meriksa barang-barangku. Jangan mengalihkan perhatian. Belikan aku salah satu novelmu. Aku jadi gelisah. Memang aku bukan penulis novel erotis, tapi selalu ada beberapa adegan dewasa dalam novelku, dan itu membuatku merasa tidak percaya diri dan malu jika dibaca oleh lelaki yang kuanggap cukup dekat denganku. Akan aku carikan novel lain. Memangnya apa yang salah dengan novelmu? Kalau orang lain boleh membacanya, mengapa aku tidak? Aku mengabaikan pertanyaannya dan pura-pura sibuk meniup mie instan yang sebenarnya sudah tidak terlalu panas. Padahal aku ingin membaca novelmu, terutama yang paling hot. Aku tersedak dan bukannya bersimpati, dia malah tertawa keras.
Buru-buru ku ambil gelas air putih di nakas dan meneguknya banyak-banyak. Aku tidak menulis novel seperti itu. Lucu sekali kau berusaha bohong pada orang yang bisa membaca isi pikiranmu. Padahal tidak ada yang lebih tahu dariku bahwa isi otakmu penuh sampah. Hei, novelku bukan sampah. Kalau bukan sampah, seharusnya kau tidak perlu malu menunjukkannya pada siapapun, bahkan padaku. Oh ayolah, tidak ada maksud lain, hanya ingin mencari hiburan. Akhirnya aku mengalah. Tampang polosnya sangat menggemaskan dan membuatku tidak sanggup menolak. Akan ku carikan nanti. Jemariku sudah menyentuh daun pintu, namun mendadak aku ragu. Perlahan aku berbalik, membuat tatapanku terarah padanya yang ternyata juga tengah menatapku dari sofa depan TV tempatnya duduk. Saat aku kembali, kau tetap akan ada di sini kan? Aku tidak akan beranjak dari sofa ini. Aku tertular senyumannya lalu melambai dan keluar apartemen. Tiba di lift, aku bertemu sekelompok wanita yang sepertinya hendak berbelanja dan berangkat bekerja. Senyumku tersungging sebagai sapaan lalu bergabung di antara mereka. Dewi Raya. Iya, saya Dewi, tinggal di lantai atas. Tak kuduga yang lain juga mengenalkan diri hingga membuatku kebingungan untuk mengingat nama mereka. Maklum, aku bukan orang yang gampang ingat nama. Maaf kalau menyinggung, tapi kamu saat ini jadi pembicaraan seluruh penghuni gedung apartemen ini. Hah? Kenapa? Dewi saling pandang dengan yang lainnya sebelum kembali menatapku. Para penghuni sebelumnya di apartemen yang kamu tempati tidak pernah bertahan lebih dari seminggu. Katanya di sana angker, bahkan beberapa sampai masuk ke rumah sakit karena gangguan hantu itu. Tapi kamu kok... Dewi menggantungkan kalimatnya. Tidak tahu harus melanjutkan bagaimana. Aku meringis dalam hati, orang-orang ini pasti akan berlari menjauh sambil menjerit ketakutan begitu tahu aku malah menangis sedih karena hantu penghuni apartemenku pergi. Apa tidak ada yang mengganggumu? Kuperhatikan juga kamu jarang keluar apartemen. Atau kamu punya semacam jimat penangkal hantu? Tidak ada yang aneh. Lalu apa yang kau lakukan di dalam apartemen? Katanya kau bahkan bisa sampai berhari-hari tidak keluar apartemen. Katanya. Aku pasti sudah menjadi artis dadakan di gedung apartemen ini dan semua orang memperhatikan tiap kegiatanku, berusaha mendapatkan bahan gosip. Aku penulis, kataku malu-malu. Entahlah, aku selalu kurang percaya diri dengan sebutan itu. Penulis bagiku adalah seseorang yang karyanya jadi bestseller dan dikenal semua orang, tapi aku sudah sangat bersyukur ada penerbit mayor yang bersedia menerbitkan bukuku dan bercita-cita suatu hari aku akan menerbitkan sendiri karyaku. Wah, itu hebat sekali. Karena itu aku sering mengurung diri di dalam apartemen. Aku buru-buru mengembalikan topik pembicaraan pada apartemenku. Tidak ingin mereka bertanya lebih jauh mengenai karyaku dan berakhir kecewa karena ternyata aku hanya penulis kalangan bawah. Aku selalu dikejar deadline. Mereka manggut-manggut menerima alasanku, tapi tabak jelas masih belum puas. Masih tidak mengerti mengapa aku tidak mendapatkan gangguan hantu seperti penghuni-penghuni apartemen sebelumnya. Lalu mendadak si ibu dengan bibir merah menyala mengacungkan tangan seolah mendapatkan ide. Bagaimana kalau nanti malam kita makan malam di tempat Dek Vira? Hah? Jangan khawatir Dek Vira, kami yang menyiapkan makanannya. Kau hanya menyiapkan tempat, setuju kan? Kami sempat tampak ngeri dengan pandangan ke arah si ibu berbibir merah menyala. Tentu aku juga ngeri membayangkan mereka masuk ke apartemenku. Meski saat ini aku dan si hantu, apa ya? Rasanya teman saja tidak cukup untuk menggambarkan hubungan kami. Tapi apa iya sampai tahap kekasih? Lupakan. Pokoknya meski aku dan si hantu dalam masa genjatan senjata, tapi tetap saja aku tahu betul dia bukan sosok yang ramah. Aku tidak bisa membayangkan apa yang akan dia lakukan dengan kehadiran orang-orang yang pasti akan dianggapnya mengganggu teritorialnya. Entahlah, aku orang yang cenderung penyendiri, jadi tidak tahu bagaimana mengadakan makan malam bersama. Si ibu bibir merah menyala yang baru ku ingat bernama Vivi karena Dewi menyebut namanya tadi, mengibaskan tangan. Santai saja, Dek. Bukan acara formal juga.
hanya makan-makan bersama tetangga. Kami memang sering melakukannya, anggap saja pesta penyambutan tetangga baru. Setuju kan? Jelas sekali ibu-ibu yang lain berniat menolak, tapi saat salah seorang mengangguk, yang lain pun ikut mengangguk setuju. Sepertinya rasa penasaran mereka pada apartemenku lebih besar dari rasa takut. Dan pepatah mengatakan rasa penasaran bisa membunuhmu. Astaga. Aku memejamkan mata, berdoa dalam hati semoga rasa penasaran tidak membuat mereka terluka, apalagi sampai terbunuh. Sial, apa aku yang akan dituduh sebagai tersangka? Oke, cukup, aku terlalu jauh berpikir. Mungkin aku hanya perlu berbicara dengan si hantu dan membujuknya mengizinkan mereka bertamu selama beberapa jam. Seharusnya dia tidak keberatan menunggu di dalam kamar yang suasananya remang seperti kesukaannya. Tapi apakah kira-kira dia mau disingkirkan sebentar dari tempat persemayamannya di sofa depan TV? Dek? Hah? Malah melamun. Nanti malam kami akan ke rumahmu bawa makanan? Tentu. Memangnya apa lagi yang bisa aku katakan? Mungkin seharusnya aku pura-pura tertekan saja agar tidak ada yang penasaran datang ke apartemenku. Tapi sekarang sudah terlambat untuk melakukannya. Aku baru selesai mandi lalu keluar dengan pakaian santai dan handuk melilit kepala. Entah mengapa tadi aku membawa pakaian lengkap ke kamar mandi. Alih-alih mengenakan bedrobe ke kamar tidur seperti biasa, mungkin karena aku perlu buru-buru bersiap-siap. Untuk apa? Aku menoleh ke arah sofa depan TV. Seperti biasa si hantu berbaring di sana dengan TV menyala. Dan sekarang ditambah buku karyaku di depan wajahnya. Semakin lama tubuhnya semakin solid hingga membuatku nyaris berpikir bahwa dia manusia sungguhan. Hanya saja di permukaan tubuhnya masih tampak samar yang membuatnya malah seperti bersinar. Seolah ada lampu di permukaan tubuhnya, bahkan di atas pakaian yang dia kenakan. Buku yang sedari tadi berada di depan wajahnya tiba-tiba bergeser turun hingga tidak ada penghalang bagi mata hitam itu untuk menatapku. Kok tidak menjawab pertanyaanku? Kurasa ini saatnya. Pikirku membuat si hantu mengerutkan kening. Cukup aneh juga dia tidak tahu bahwa aku gelisah sejak pagi. Apa mungkin karena dia fokus pada buku yang dibacanya hingga kemampuannya membaca pikiran jadi teralihkan? Mungkin aku memang tidak menyadari bahwa kau gelisah. Jadi apa yang mengganggumu? Aku menghela napas. Aku memilih menghampirinya lalu duduk di sofa panjang tempatnya berada. Mau tidak mau dia menarik kakinya agar aku memiliki tempat. Aku duduk menghadapnya yang tengah bersandar di salah satu lengan sofa. Satu kakiku lipat di bawah tubuh sementara kaki lain menjuntai menyentuh lantai. Maukah kau mengabulkan satu permintaanku? Katakan dulu apa permintaanmu? Apa kau tidak bisa langsung bilang iya saja? Kau pikir aku bodoh? Tidak, hanya tolong kabulkan saja. Katakan dulu apa? Beberapa tetangga kita akan mampir makan malam. Seketika matanya melebar, bahkan mandik hitamnya membesar hingga tampak memenuhi keseluruhan matanya. Bahkan di saat itu aku masih tidak merasa takut. Tidak. Sudah kuduga, tapi tentu aku tidak akan menyerah begitu saja. Apalagi aku sudah terlanjur mengiyakannya. Kumohon hanya beberapa jam saja. Tidak. Kali ini ia menjulurkan kakinya yang dia gunakan mendorong bahuku agar menyingkir dari sofa kesayangannya. Sama sekali tidak menyakitkan, tapi efektif membuat aku menjauh dengan kondisi tidak siap. Pokoknya mereka akan tetap datang. Tapi baru sedetik kalimat itu keluar dari bibirku, mendadak aku memekik kaget saat tubuhku seperti melayang terdorong keras ke arah dinding lalu menempel di sana dengan kaki tidak menjejak lantai. Aku mengerang karena bukan hanya punggungku yang menyapa dinding yang sakit, tapi juga leherku yang kini terasa seperti ditekan kuat namun tidak sampai menutup jalur pernapasanku. Aku tidak menerima kehadiran manusia lain selain kau di sini. Seperti awal kedatanganku, suara itu bagi dihembuskan angin. Tidak ada sosoknya yang tertangkap indera penglihatanku, hanya rasa sakit di leherku yang membuatku menyadari posisinya. Aku sudah terlanjur bilang iya.
Kalau begitu temui mereka dan katakan kau berubah pikiran. Aku tidak bisa. Kenapa tidak? Mereka semua penghuni gedung apartemen ini bertanya-tanya mengapa aku betah. Mereka heran mengapa aku tidak mendapatkan gangguan hantu. Mereka mungkin sempat berpikir aku aneh atau gila. Jadi kurasa membiarkan mereka bertamu adalah keputusan yang tepat. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa tempat ini memang tidak berhantu. Dan akhirnya mereka akan datang lagi dan lagi. Tidak ada lain kali, aku janji. Astaga, ini semakin menyakitkan. Meski aku masih bisa tetap bernapas normal, pasti leherku akan lebam nanti. Jangankan lain kali, yang pertama pun tidak akan kuizinkan. Jika mereka memaksa masuk, mereka semua akan berakhir di rumah sakit atau kuburan sekalian. Kumohon, aku hanya ingin mereka berhenti bertanya-tanya dan mengawasiku. Itu sangat tidak nyaman. Berpura-puralah tidak mendengar, bahkan hindari pertemanan. Kau juga tidak tahu kan bahwa dirimu menjadi bahan pembicaraan sebelum ada yang memberitahumu. Tapi aku sudah terlanjur tahu. Aku tidak akan bisa tenang lagi setelah ini. Tidak ada negosiasi, mereka tetap tidak boleh masuk kecuali kau memang ingin mereka terluka. Aku sudah nyaris menyerah saat dia mengucapkan kalimat itu, tapi sebuah ide melintas di otakku. Bagaimana kalau kita melakukan kesepakatan? Izinkan mereka berkunjung sebentar, makan malam hanya untuk malam ini, dengan semua lampu menyala dan jendela terbuka. Sebagai gantinya kau belum minta apapun dariku, tapi hanya satu permintaan. Kumohon terimalah. Ini cara terakhir yang aku pikirkan dan kuharap bisa berhasil. Kali ini dia tidak langsung menolak seperti sebelumnya, membuat harapan tumbuh di hatiku. Perlahan tubuhnya semakin solid hingga aku bisa melihat keningnya berkerut tanpa berpikir. Kau akan menerima kan? Aku hanya mendapat satu permintaan sementara kau punya banyak permintaan. Itu bukan permintaan, syarat tambahan. Permintaanku izinkan para tetangga berkunjung dan makan malam di sini, menyalakan lampu, membuka jendela, dan kau tidak boleh mengganggu mereka adalah syarat tambahan. Sepertinya di syarat yang pertama tidak ada larangan aku mengganggu mereka. Aku baru saja menambahkannya. Namanya juga syarat tambahan. Dia menatapku tajam lalu tiba-tiba menghilang bersamaan dengan tubuhku yang jatuh terduduk di lantai. Aku meringis seraya susah payah berusaha berdiri dan dia sudah kembali duduk nyaman di sofa dengan tubuhnya yang solid. Bagaimana? Aku menerima kesepakatanmu. Sungguh? Dia mengangguk lalu kembali berbaring nyaman dengan kepala bertumpu di salah satu lengan sofa seraya mengambil buku yang tergeletak di lantai. Terima kasih. Sekarang aku bisa melanjutkan menulis beberapa paragraf sejenak dengan tenang sebelum waktu makan malam. Segera aku berbalik menuju kamar tapi baru saja menyentuh handle pintu. Aku baru teringat sesuatu. Dia belum mengatakan permintaannya. Segera aku berbalik kembali menghadap sofa lalu bertanya, jadi apa permintaanmu? Buku yang lagi-lagi menutupi wajahnya perlahan turun membuat kami bisa saling bertatapan. Yakin ingin tahu sekarang? Aku mengangguk bersemangat tanpa rasa curiga. Ya tentu saja. Tiba-tiba sudut bibirnya terangkat, membentuk senyum aneh yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Dan seketika aku merasa was-was hingga bulu kuduku meremang. Baru menyadari bahwa aku seolah melakukan kesepakatan dengan iblis. Aku menginginkan dirimu, seluruh dirimu, baik hati, jiwa, dan tubuhmu. Aku melongo mendengar ucapannya lalu tiba-tiba merasakan desakan untuk tertawa. Saat akhirnya ku biarkan tawaku lepas, kulihat dia mengerutkan kening tanpa tidak mengerti alasan tawaku. Apa ada yang lucu? Sepertinya aku tidak menulis kalimat semacam itu di dalam novelku. Dari mana kau mempelajarinya? Jangan bilang dari SpongeBob. Karena kalau iya, aku akan mengajukan keluhan film itu tidak pantas ditonton oleh anak kecil. Kau pikir aku bercanda? Mendadak senyumku berubah kecut dan aku bergerak tak nyaman dengan satu tangan meremas handle pintu. Memangnya tidak? Aku serius kalau kau tidak setuju. Jangan sampai orang-orang itu masuk atau ku makan mereka. Kau makan manusia? Kadang-kadang. Tidak lucu. Kapan aku membuat lelucon? Aku berdiam, tahu jika dibiarkan pembicaraan ini tidak akan berujung kemanapun.
Jadi bagaimana? Apanya? Ya tentang kesepakatan kita. Permintaanku tidak akan berubah. Setuju atau tidak? Kupikir kita teman. Teman tidak akan meminta hal itu. Kupikir kita lebih dari teman. Mana ada teman sampai ciuman? Bukan hanya sekali, tapi sampai berkali-kali. Seketika wajahku memerah malu sekaligus kesal karena dia melemparkan fakta tak terbantahkan ke depan wajahku. Belum cukup sampai di situ, dia menunjuk pergelangan tangannya dengan gaya menyebalkan. Waktu terus berjalan, kesempatanmu memilih semakin tipis. Setuju atau tidak? Apa seharusnya aku bilang iya aja? Siapa tahu aku bisa membujuk mengganti permintaannya di lain waktu. Kalau begitu kesepakatan batal. Aku tidak akan bisa membuat kesepakatan dengan orang yang tidak bisa memegang ucapannya. Begitu kau bilang iya, tidak ada jalan untuk mengatakan tidak lagi. Sial, aku lupa dia bisa membaca pikiran. Jadi, bagaimana kau bisa meminta hal itu pada seorang gadis tanpa menikahinya? Kalau begitu kita akan menikah. Bagaimana cara kita menikah? Tidak tahu. Lama-lama aku pasti akan gila berbicara padanya. Dengar, kau itu mempersulit semuanya. Kalau kau tidak setuju dengan permintaanku, tinggal batalkan kesepakatan di antara kita. Tapi kalau kau bersikeras membiarkan orang-orang itu masuk ke dalam apartemen ini, maka kau harus menyetujui permintaanku. Kalau kau menginginkan sesuatu, Vira, kau harus mengorbankan hal lain. Jangan sampai aku menuduhmu egois karena kau menginginkanku berkorban membiarkan orang-orang itu memasuki tempat tinggalku, tapi kau menolak untuk berkorban. Untuk pertama kalinya dia menyebut namaku, dan entah bagaimana itu menimbulkan gejolak aneh dalam dadaku yang menjadi satu dengan rasa malu. Aku merasa ucapannya benar, tapi di sisi lain aku tetap berpikir permintaannya berlebihan jika dibanding dengan permintaan sederhanaku. Ya, bagimu memang permintaanmu sederhana, tapi bagiku kau sedang berusaha memintaku telanjang di depan banyak orang. Tiba-tiba saja dia sudah berdiri di depanku begitu dekat hingga membuatku terpaksa mundur dan mendongak menatapnya. Namun punggungku terhalang daun pintu kamar yang masih tertutup. Ini tempatku, Vira. Kadang-kadang kau harus memahami arti peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit kita junjung. Aku tertegun kehilangan kata, mataku terpaku pada mata hitamnya. Lalu kepalanya bergerak semakin dekat membuat hidung kami nyaris bersentuhan. Setuju atau tidak? Selama beberapa detik aku membiarkan pertanyaannya tak terjawab, hingga akhirnya kepalaku mengangguk menyetujui pertanyaannya. Bagus, kalau begitu kita sepakat. Dia mengulurkan tangan sejenak, aku hanya menatap tangan itu sebelum menjabatnya dengan enggan. Otakku masih berputar dengan berbagai macam pikiran. Apa iya aku akan menyerahkan diriku padanya hanya demi... Aku memekik kaget saat tiba-tiba tanganku yang masih dalam genggamannya tersentak lalu tertarik ke arahnya hingga berakhir dalam pelukannya. Belum cukup sampai di situ, tiba-tiba bibirnya sudah menempel di bibirku dengan amat lembut. Jangan terlalu banyak berpikir. Aku tidak akan memaksamu melakukan sesuatu di luar kehendakmu. Akhirnya aku memejamkan mata melepas semua rasa khawatir dari pikiranku akan masa depan dengan kesepakatan aneh ini, lalu menikmati ciumannya. Ibu-ibu itu benar-benar datang pas pada waktu makan malam. Mereka mengetuk pintu dan saat aku membukanya tampak ragu-ragu untuk masuk. Beruntung aku sudah menyalakan semua lampu dan membuka semua tirai jendela. Jika tidak, mungkin mereka semua akan langsung balik kanan melarikan diri. Ayo masuk. Oh, sini aku bantu bawa. Aku langsung mengambil alih keranjang piknik yang dibawa Dewi lalu berbalik masuk ke dalam rumah. Kuletakkan keranjang itu di meja depan sofa yang biasa si hantu tempati dan begitu mengangkat kepala dari meja, aku tersentak kaget melihat ternyata si hantu duduk di sana sambil menatap keranjang piknik itu seolah penasaran apa isinya. Aku terbelalak, kupikir dia di kamar seperti yang kuminta tadi. Saat dia mendongak membalas tatapanku, aku melotot memperingatkan. Ada apa, Dek? Mendengar pernyataan bernada takut itu, buru-buru aku menegakkan tubuh, lalu berbalik menghadap ibu-ibu yang berjalan bergerombol ke dalam rumah. Mereka tampak seperti menempel satu sama lain dengan sesekali melirik ke sekitar ruangan. Tidak apa-apa.
Tadi aku kaget karena merasa seperti melihat serangga di sofa, tapi ternyata tidak ada. Maklum, aku agak takut pada serangga. Kau pikir aku serangga? Tentu aku mengabaikan pertanyaan bernada kesal itu dan tetap memusatkan perhatian pada tamu-tamuku yang ternyata berjumlah 6 orang. Semua adalah ibu-ibu yang aku temui di lift. Oh begitu. Vivi manggut-manggut, lalu dia berinisiatif meletakkan barang bawaannya juga dan segera diikuti yang lain. Apa ada yang perlu dimasak? Tidak ada, semuanya siap makan. Kalau begitu langsung makan, apa masih ada susunan acara tertentu? Mereka saling pandang mendengar pertanyaanku, lalu seketika tawa mereka pecah. Padahal aku tidak merasa pertanyaanku lucu hingga aku hanya bisa tersenyum memamerkan gigi dengan ekspresi tak mengerti. Seperti rapat warga saja, masih ada susunan acaranya. Lalu tiba-tiba dia menuju sofa dan menempatkan diri duduk di sudut sofa, membuat si hantu yang ternyata masih duduk nyaman di sana terbelalak hingga terpaksa buru-buru menyingkir, berdiri di dekat tembok sebelum tubuhnya tertindih tubuh berisi Dewi. Aku sudah lapar, ayo makan. Tidak ada apapun di sini, sama seperti apartemen lainnya. Yang lain mengangguk setuju dengan segera mengambil tempat. Tapi sayang, sofaku tidak bisa menampung mereka semua hingga ada yang memilih duduk di lantai. Maaf, aku tidak punya kursi tambahan. Vivi mengibaskan tangan tanda tidak peduli dia termasuk yang duduk di lantai. Tidak apa-apa, kami sudah biasa makan bersama dan duduk lesehan. Apartemen kami sama seperti ini. Sempit kecuali punya Bu Dewi, dia tinggal di apartemen mewah di atas. Oh iya? Kukira gedung apartemen ini seluruhnya apartemen kelas menengah. Gedung apartemen ini dibagi jadi 2 bagian, Dek. 14 lantai ke bawah adalah apartemen kelas menengah. Lalu dari lantai di atas kita, apartemen mewah, dan di bagian puncak gedung, apa itu namanya? Penthouse. Ah iya itu. Katanya sih ditempati pemilik gedung apartemen ini. Kupikir gedung apartemen ini seluruhnya untuk kelas menengah. Bu Dewi, mungkin kapan-kapan kita bisa makan bersama di rumah Ibu. Devira harus ikut ya? Iya, sudah lama kita tidak berkumpul di apartemenku. Suasana terasa begitu akrab, kami ngobrol berbagai hal. Meski terkadang kuperhatikan sesekali mereka masih melirik kanan kiri, seolah khawatir sesuatu yang janggal tiba-tiba muncul. Sementara itu si hantu tampak begitu tenang di sisi ruangan, memilih berdiri diam sambil menyandarkan punggung pada dinding. Tiba-tiba Dewi berdiri sambil bergumam bahwa dia akan menyalakan TV. Dia melewati tempat sempit di mana si hantu bersandar hingga tubuhnya menembus tubuh si hantu. Aku terbelalak, tapi memilih tetap tenang. Mengingatkan diri sendiri bahwa mereka tidak bisa melihat keberadaan si hantu. Namun Dewi membeku lalu menoleh ke belakang sambil menggosok lengannya pelan. Bu Dewi, ada apa? Aku menahan napas. Kini posisi Dewi tepat berhadapan dengan si hantu yang terlihat sedang marah karena tubuhnya dilewati tadi. Entahlah, tadi aku merasa agak aneh saat melewati bagian ini. Aneh bagaimana? Terasa lebih dingin seperti hawa dingin dari kulkas saat kita baru membuka pintunya. Kali ini, para ibu tidak menyembunyikan ketakutannya padahal makan malam belum mereka makan. Tapi dari bahasa tubuh mereka tampaknya mereka ingin segera keluar dari apartemen ini. Tidak seperti yang lain, Vivi masih berusaha bersikap berani padahal aku juga bisa melihat sorot khawatir di matanya. Ah, Bu Dewi, ini bagaimana? Kan di atas itu ada AC, Bu. Kalau di bawah AC, apalagi posisi AC setinggi itu, bagian bawahnya tidak akan mendapatkan semburan hawa dingin secara langsung. Mungkin hanya perasaan Bu Dewi karena sedang takut. Kalian kan memang takut dengan apartemen ini karena rumor hantu itu kan? Sepertinya penjelasanku cukup bisa mereka terima. Mereka mengangguk setuju sementara Bu Dewi melanjutkan langkah menuju TV. Dengan sorot mata dan pikiran, aku meminta hantu itu menyingkir dari sana sejenak. Dia melotot padaku dengan sikap keras kepala, tapi akhirnya mengalah lalu menghilang.
Saat Dewi kembali melewati tempatnya tadi, tidak ada apapun yang terjadi. Tapi baru saja Dewi kembali duduk di sofa dengan TV menyala, mendadak lampu mati. Seketika keenam ibu itu berteriak keras selalu tanpa permisi berlari keluar dari apartemenku. Suara mereka masih menggema dengan aku yang berdiri bingung di tengah ruangan, tidak tahu harus melakukan apa. Mereka kenapa? Suara dengan nada tak bersalah itu membuatku buru-buru berbalik. Meski dalam suasana gelap gulita, aku masih bisa melihatnya jelas karena permukaan tubuhnya bagai bercahaya. Kalian kenapa? Kita sudah sepakat. Memangnya apa yang aku lakukan? Sekarang dia berkecak pinggang. Memadamkan lampu. Aku bukan pembangkit listrik. Tanya saja pada mereka kenapa lampunya mati. Aku mengerutkan kening. Apa ini padam yang normal? Maksudku padam yang biasa terjadi, bukan karena ulah hantu. Kau yakin tidak ikut campur? Tanyaku memastikan terdengar dia mengerah marah. Kalau kau berniat mencari alasan untuk membatalkan kesepakatan, kuperingatkan kau tidak akan berhasil, Vira. Ia lalu menghilang. Aku berkedip beberapa kali, masih berusaha menduga kira-kira dia berbohong atau tidak. Kemudian aku berseru keras membela diri. Aku sama sekali tidak berniat mencari alasan. Namun hening, tidak ada tanggapan. Pagi ini begitu membuka mata, aku bergegas keluar kamar. Desa lega terdengar dari sela bibirku begitu melihat si hantu berbaring nyaman di sofa kesayangannya dengan TV menyala menayangkan kartun favoritnya. Tanpa disadari aku dilanda rasa takut dia menghilang lagi seperti dulu akibat pertengkaran kecil kami semalam. Terima kasih. Senyum kecil tersungging di bibirku. Aku tahu dia bisa mendengar apa yang aku pikirkan. Seolah membenarkan dugaanku, dia menoleh lalu membalas senyumanku. Aku tidak akan pergi kemanapun, bahkan meski kau sangat menyebalkan. Seketika aku merengut, tapi itu tidak berlangsung lama. Senyumanku kembali mereka karena menyadari yang semalam memang kesalahanku. Aku asal menuduhnya padahal ternyata memang mati lampu. Vivi dan si ibu berambut ikal datang lagi sekitar 2 jam kemudian saat lampu sudah menyala untuk minta maaf. Tapi tentu saja acara makan malam tidak dilanjutkan. Mereka bilang semua makanan itu untukku saja. Membuatku bingung bagaimana cara menghabiskannya, dan kini hanya tersimpan di lemari pendingin. Aku akan keluar untuk 1 atau 2 jam. Kemana? Mengembalikan wadah makanan para ibu yang semalam datang. Lalu ke toko buku. Semalam temanku di grup chat WhatsApp menyarankan sebuah novel yang berhasil membuatku penasaran. Aku harus segera membelinya dan minum kopi di kafe dekat toko buku sebentar. Oh, baiklah, hati-hati di jalan. Hanya percakapan sederhana, sesuatu yang biasa dilakukan teman sekamar. Tapi entah mengapa ini terasa intim bagiku hingga dadaku berdebar. Kami benar-benar terdengar seperti pasangan yang tinggal bersama. Usai mengembalikan wadah makanan, aku menuju toko buku, jaraknya sekitar 0,5 kilometer dari gedung apartemenku. Cukup jauh, tapi aku memilih berjalan kaki untuk melemaskan otot-otot tubuhku yang kaku akibat terlalu banyak duduk diam di dalam apartemen. Cuaca lembab dan ada banyak hal yang bisa kupandangi di pinggir jalan membuatku sama sekali tidak merasa lelah dan berkeringat. Ada banyak pakaian menarik yang dipajang di etalase. Pohon-pohon flamboyan dengan bunga berguguran akibat angin lembut dan kesibukan orang-orang yang lalu lalang. Semua itu selalu bisa menjadi hiburan bagiku untuk memancing imajinasi. Tiba di toko buku yang kutuju, langkahku langsung mengarah pada rak-rak buku. Keadaan di dalam tidak terlalu ramai mengingat ini masih pagi dan merupakan hari kerja. Suasana yang kusuka karena aku jadi bebas dan santai memilih buku tanpa perlu berdesakan. Langkah ringanku terus mengarah ke bagian dalam tempat rak novel. Seperti biasa, aku tidak langsung mencari buku yang ingin aku beli, selalu menyempatkan diri melihat buku-buku lain hingga terkadang pengeluaranku tidak sesuai dengan rencana awal. Semua novel menarik perhatianku, aku belum pernah membaca karya pengarang yang satu ini. Tapi blurb di bagian belakang buku menarik perhatianku. Sepertinya ini sangat menarik.
Sebuah novel cinta yang dibumbui aksi. Akhirnya aku putuskan membeli novel itu lalu menoleh ke samping hendak menuju rak lain. Namun langkahku seketika membeku menyadari ada seseorang di sana berdiri mematung dengan kedua tangan tenggelam di saku jaket sweater biru laut yang dikenakannya. Sementara tatapannya tajam mengarah padaku. Oh, astaga, kau membuatku kaget. Dia adalah si hantu tampan penghuni apartemen yang kutempati, tapi kenapa pakaiannya berbeda? Dan aku merasakan hawa dingin aneh di sekitarku yang membuat merinding hingga aku refleks mengusap tengkuk. Jarak kami lumayan jauh, sekitar 4 meter. Aku mendekatinya dan mengabaikan perasaan tak nyaman yang melingkupiku. Menuju rak yang ada di dekatnya. Langkahku mengikis jarak di antara kami. Sikap diamnya dan hawa dingin yang semakin menusuk membuatku ingin bergegas melarikan diri. Tapi kenapa aku harus melakukannya saat kami bisa duduk begitu dekat di apartemen, bahkan sampai... lupakan. Aku berusaha bersikap tenang dan melanjutkan perburuan. Kini fokusku mencari buku yang menjadi tujuanku datang ke sini. Aku harus segera menemukannya lalu pergi ke kafe dekat sini seperti yang kurencanakan, untuk menikmati waktuku di dunia luar sejenak. Jika tidak, bisa-bisa aku menghabiskan jatah bulan ini sekaligus. Aku tidak tahu bahwa kau mengikutiku. Kataku kemudian memecah keheningan tidak mengenakan di antara kami. Bisa kurasakan pandangannya menusuk tubuh bagian sampingku. Oh, apa selama ini kau selalu melakukannya tapi sengaja tidak menampakkan diri? Kali ini aku memberanikan diri menoleh, tapi yang kudapatkan hanya mata hitam yang menusuk. Raut wajahnya datar membuatku tidak bisa membaca suasana hatinya. Jujur aku takut sekarang. Benar-benar takut. Untuk pertama kalinya dia seperti hantu sungguhan. Mati-matian ku tekan rasa takutku lalu menampilkan ekspresi cemberut. Pura-pura kesal karena dia mengabaikanku. Setelah mengambil acak sebuah buku, aku membalikkan badan membelakanginya untuk membaca blurb buku tersebut. Begitu berbalik, ku pejamkan mata sejenak sambil menahan debar jantungku yang menggila. Bahkan telapak tanganku berkeringat dingin namun bulu kuduku meremang. Apa dia mendengar apa yang aku pikirkan? Apa dia tahu aku takut padanya? Mungkinkah dia sengaja melakukannya karena tahu aku ketakutan sekarang? Aku membuka mata kembali. Kali ini aku bertekad tidak akan terpengaruh sikapnya. Kalau dia mengabaikanku, aku juga bisa pura-pura tidak melihatnya seperti manusia lain. Tapi tetap saja, sebelum berbalik kembali, aku tidak bisa menahan diri menelan ludah dengan perasaan takut dan gelisah yang terasa mencengkeram. Kutegakkan tubuhku lalu mengangkat dagu dengan sikap angkuh, tidak ingin menunjukkan rasa takutku. Aku berbalik kembali dengan sikap senatural mungkin, tapi yang terjadi kemudian aku tersentak kaget karena dia menghilang dari sana. Membawa hawa dingin tidak mengenakan itu pergi bersamanya. Kualihkan pandanganku ke sekeliling, dia tidak ada dimanapun. Aku sendirian di lorong yang dibatasi rak-rak itu. Seketika keinginanku untuk mencari buku yang menjadi tujuanku lenyap. Dengan satu buku di tangan, aku bergegas menuju kasir. Sesekali aku melirik sekitar, membayangkan dia mengawasiku dari salah satu sudut dengan sorot tajamnya yang menyeramkan.